Persiapan untuk mendirikan bait suci. Hiram, Raja Tirus, mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo ketika ia mendengar bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya, sebab Hiram senantiasa menjadi sekutu Daud. Salomo lalu mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala penjuru, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka. Ketahuilah, aku bermaksud mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Demikian, anakmu yang akan kududukkan di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Sebab itu, perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu. Upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu berapapun yang kau minta, sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon seperti orang Sidon." Ketika Hiram mendengar pesan Salomo itu, ia sangat bersukacita serta berkata, "Terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk memimpin bangsa yang besar itu." Hiram lalu mengutus orang kepada Salomo, katanya, "Aku telah mendengar pesan yang kau kirim kepadaku. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki tentang kayu aras dan kayu sanobar. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan kayu-kayu itu akan kujadikan rakit-rakit di laut untuk dibawa ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Semuanya itu akan kubongkar di sana, dan engkau dapat mengangkutnya. Engkau sendiri hendaknya memenuhi keinginanku dengan memberikan makanan bagi seisi istanaku." Demikianlah Hiram memberikan kayu aras dan kayu sanobar kepada Salomo sebanyak yang diinginkannya. Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum sebagai bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak dari zaitun yang ditumbuk. Itulah yang diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Tuhan memberi hikmat kepada Salomo seperti yang dijanjikannya kepadanya. Antara Hiram dan Salomo ada hubungan damai, dan keduanya mengikat perjanjian. Raja Salomo mengerahkan pekerja paksa dari antara seluruh Israel. Jumlah pekerja paksa itu 30.000 orang. Ia mengirim mereka ke Libanon, 10.000 orang tiap bulan secara bergantian selama sebulan mereka di Libanon, selama 2 bulan di rumah. Adoniram menjadi kepala kerja paksa. Salomo juga mempunyai 70.000 kuli pengangkat barang dan 80.000 pemotong batu di pegunungan. Selain itu, Salomo mempunyai 3.300 pengawas yang mengepalai pekerjaan itu dan mengawasi rakyat yang melaksanakan pekerjaan itu. Raja memerintahkan agar mereka memecah batu-batu besar, batu-batu pilihan untuk membuat dasar rumah dari batu-batu yang dipotong itu. Tukang-tukang Salomo, tukang-tukang Hiram, dan orang-orang Gebal membentuknya. Kayu dan batu mereka siapkan untuk mendirikan rumah itu. Salomo mendirikan bait suci. Pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel di Bukit Siv, bulan kedua, Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Serambi di sebelah depan ruang besar panjangnya 20 hasta, sesuai dengan lebar rumah itu,
dan lebarnya 10 hasta ke sebelah depan rumah itu. Pada rumah itu, ia membuat jendela-jendela yang rapat kisi-kisinya. Ia membuat ruangan tambahan pada dinding di sekeliling rumah itu, baik di sekeliling ruang besar maupun ruang terdalam. Seluruhnya dibuat bertingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, tingkat tengah 6 hasta, dan tingkat ketiga 7 hasta. Karena ia telah membuat ceruk-ceruk di sisi luar sekeliling rumah, dinding rumah itu tidak usah dilubangi. Ketika didirikan, rumah itu dibuat dari potongan-potongan bambu yang telah disiapkan, sehingga tidak terdengar bunyi palu atau kapak atau perkakas besi apapun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah terletak pada sisi kanan rumah itu, dan orang naik melalui tangga-tangga lingkar ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat 3. Setelah selesai mendirikan rumah itu, ia membuat langit-langit rumah itu dari balok dan papan kayu aras. Ruangan tambahan didirikannya di sekeliling rumah itu, masing-masing 5 hasta tingginya, lalu dihubungkan pada rumah itu dengan kayu aras. Datanglah firman Tuhan kepada Salomo mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini. Jika engkau hidup sesuai dengan segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, serta memelihara segala perintahku dengan menjalankannya, aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, bahwa aku akan tinggal di antara orang Israel dan tidak akan meninggalkan umatku Israel. Demikianlah Salomo mendirikan rumah itu lalu menyelesaikannya. Ia melapisi bagian dalam dinding rumah itu dengan papan kayu aras, mulai dari lantai rumah sampai ke balok langit-langit dilapisinya dengan kayu aras. Sedangkan lantai rumah itu dilapisinya dengan papan kayu sanobar. Bagian belakang rumah itu sepanjang 20 hasta disekatnya dengan papan kayu aras, mulai dari lantai sampai ke balok-balok. Bagian itu dibuatnya menjadi ruang terdalam, tempat Maha Kudus. Di depan ruang terdalam terdapat ruang besar, 40 hasta panjangnya. Kayu aras pada bagian dalam rumah itu berukirkan buah labu dan bunga merekah. Semuanya dari kayu aras, tidak ada batu yang kelihatan. Demikianlah disiapkannya ruang terdalam di rumah itu, di bagian paling belakang, supaya di sana ditempatkan tabut perjanjian Tuhan. Ruang terdalam itu 20 hasta panjangnya, 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas murni, lalu dilapisinya juga misbah dengan kayu aras. Salomo melapisi sisi dalam rumah itu dengan emas murni, lalu merentangkan rantai-rantai emas di depan ruang terdalam yang dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas, sampai seluruh rumah itu sepenuhnya terlapisi. Ia juga melapisi mezbah di depan ruang terdalam itu seluruhnya dengan emas. Di ruang terdalam itu, ia membuat 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain dari kerup itu juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Kerup yang kedua 10 hasta juga panjangnya. Kedua kerup itu sama ukuran dan sama bentuknya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, demikian juga kerup yang lain. Ia menempatkan kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang terdalam. Sayap kerup-kerup itu terentang, sehingga sayap yang satu menyentuh dinding, dan sayap kerup yang lain menyentuh dinding yang lain. Sayap-sayap yang mengarah ke tengah rumah itu saling bersentuhan. Kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Pada seluruh dinding sekeliling rumah itu, ia mengukir gambar kerup, pohon kurma, dan bunga merekah, baik di ruang sebelah dalam maupun di sebelah luar.
Juga lantai rumah itu dilapisinya dengan emas, baik di ruang sebelah dalam maupun di sebelah luar. Sebagai pintu masuk ke ruang terdalam, ia membuat pintu-pintu dari kayu minyak. Ambang dan tiangnya bersegi 5. Pada kedua pintu dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup, pohon kurma dan bunga merakah. Kemudian dilapisinya dengan emas. Ia juga menyalut kerup dan pohon kurma itu dengan emas. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar, ia membuat tiang-tiang dari kayu minyak persegi 4 dan 2 pintu dari kayu sanobar. Kedua daun pintu dari pintu yang satu dapat dilipat. Demikian juga kedua daun pintu yang lain. Pada daun pintu itu ia mengukir kerup, pohon kurma dan bunga merakah. Kemudian melapisi ukiran itu dengan emas yang dipoles merata. Ia membuat pelataran dalam dengan 3 jajar batu yang dipotong dan 1 jajar balok kayu aras. Pada tahun keempat, di bulan Siw, dasar rumah Tuhan diletakkan. Dan pada tahun ke-11, di bulan Bul, bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Ia mendirikan rumah itu selama 7 tahun. Persiapan-persiapan untuk mendirikan rumah Tuhan. Salomo memerintahkan untuk mendirikan rumah bagi nama Tuhan dan istana kerajaan bagi dirinya. Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 pemotong batu di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Lakukanlah untukku seperti yang kau lakukan untuk Daud ayahku, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya untuk mendirikan istana tempat ia tinggal. Ketahuilah, aku hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dupa yang wangi dibakar, roti sajian senantiasa diatur, dan kurban bakaran dipersembahkan pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada setiap hari Sabat dan bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Itulah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Rumah yang kudirikan itu haruslah besar, sebab Allah kami lebih besar daripada segala ilah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit segala langit pun tidak dapat muat bagi dia? Siapakah aku ini, sehingga aku layak mendirikan rumah bagi dia, kecuali hanya sebagai tempat untuk membakar kurban di hadapannya? Sekarang, kirimlah kepadaku orang ahli yang mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, benang ungu muda, merah tua, ungu tua, dan juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirimkan juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mengagumkan. Untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan 20.000 kor gandum, 20.000 kor jelai, 20.000 bat anggur, dan 20.000 bat minyak sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu. Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo. Bunyinya, "Karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Selanjutnya, Huram menulis, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, mempunyai akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Sekarang aku mengirim
Huram-Abi, seorang ahli yang penuh pengertian. Ia anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedangkan ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, benang ungu muda, benang ungu tua, lenan halus, benang merah tua, dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya bersama ahli-ahlimu dan ahli tuanku Daud ayahmu. Baiklah sekarang, tuanku mengirimkan kepada hamba-hamba tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah tuanku sebutkan. Kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sesuai dengan keperluanmu dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut ke Yafo. Engkau lalu dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Salomo menghitung semua pendatang di negeri Israel. Sesudah penghitungan yang pernah dilakukan Daud ayahnya, dan didapatilah 153.600 orang. Dari antara mereka ini, 70.000 orang menjadi kuli, 80.000 orang tukang potong batu di pegunungan, dan 3.600 orang mandor yang harus mengawasi orang-orang itu bekerja. Salomo mendirikan rumah Tuhan. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, tempat Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Ia mulai mendirikan rumah itu pada bulan kedua tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang ditetapkan Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Serambi di sebelah depan ruang besar rumah itu panjangnya 20 hasta sesuai dengan lebar rumah dan tingginya 120 hasta. Serambi itu bagian dalamnya dilapisinya dengan emas murni. Ruang besar itu dilapisi kayu sanobar yang berlapiskan emas tua. Kemudian ia memasang hiasan pohon kurma dan untayan rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal sebagai hiasan dan emasnya emas parwaim. Balok-balok ruang itu juga ambang-ambangnya, dinding-dindingnya dan pintu-pintunya dilapisinya dengan emas, dan ia mengukir kerubim pada dinding-dindingnya. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta sesuai dengan lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia melapisinya dengan emas tua seberat 600 talenta. Paku-pakunya seberat 50 shikal emas. Juga kamar-kamar atas dilapisinya dengan emas. Ia membuat 2 kerup pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kedua kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap kerup yang satu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedangkan sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedangkan sayap yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedangkan kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ke ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari benang ungu tua, benang ungu muda, benang merah tua, dan linen halus, lalu menyulam gambar kerubim padanya. Perlengkapan bait suci. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang yang tingginya 35 hasta dengan kepala tiang di ujungnya, masing-masing setinggi 5 hasta. Lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasangnya sebagai kalung di ujung tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untayan rantai itu.
Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yakin dan tiang kiri Boas.